Bapak Ibu sekalian, Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita semuanya. Selamat ulang tahun untuk kita semuanya. Mungkin ada yang bertanya, loh kenapa ucapan ulang tahunnya ditujukan kepada kita semua? Saya meyakini Bapak Ibu sekalian bahwa GKT Kanaan Kediri ini adalah kita. GKT Kanaan Kediri ini adalah kita. Kitalah gereja yang sesungguhnya. Ya Bapak Ibu sekalian, GKT Kanaan Kediri ini adalah sebuah lembaga keagamaan. Bisa dikatakan demikian. Namun gereja yang sesungguhnya adalah kita. Kita ini Bapak Ibu sekalian. Saya punya semboyan, GKT adalah kita adalah GKT. Boleh kita ulang ya? 1, 2, 3. GKT adalah kita adalah GKT. Jadi ulang tahun gereja adalah ulang tahun kita semuanya sebagai jemaat Tuhan di gereja ini. Tahun ini gereja kita, GKT Kanaan Kediri berusia 73 tahun. 73 tahun. Tanggal 25 November tahun 1950, penginjil Tesunsun dan pengurus waktu itu saya yakin mereka akhirnya meresmikan bahwa tanggal itu menjadi tanggal di mana gereja ini boleh ada secara resmi melayani. Saya yakin sebelumnya juga pasti ada pelayanan, perintisan, dan lain sebagainya. Kalau kita baca sejarahnya mulai dari berapa 7 orang demikian waktu itu. Kalau kita baca sejarahnya dan hingga hari ini. Yang dulu namanya Jalan Kelenteng begitu ya, Jalan Yosudarso 142. Nah sekarang kita hidup di tahun 2023. Peristiwa itu terjadi berarti 73 tahun yang lalu. Selama 73 tahun itu pasti ada banyak hal yang terjadi. Beberapa hamba Tuhan pernah silih berganti melayani dan pendeta Airi yang paling lama di tempat ini. Saya baru 5 tahun Bapak Ibu sekalian kurang lebih. Beberapa orang jemaat pernah terpilih menjadi majelis gereja. Kita juga pernah jadi pengurus, mungkin Bapak Ibu yang masih ingat mungkin dulu pernah di komisi pemuda, mungkin zaman dulu sekian tahun atau bagaimana. Nah sebagian besar dari Bapak Ibu sekalian yang hadir itu juga mengalami kan berbagai macam zaman dan tantangan dalam berjemaat di gereja kita. Saya sendiri selalu terharu Bapak Ibu sekalian, selalu terharu dan bangga. Sekaligus menyadari diri masih perlu banyak belajar dan berbenah dalam pelayanan ketika membaca sejarah berdirinya gereja kita. Kalau diukur dari perkembangan zaman tentu berbeda ya. Zaman kita sekarang dengan zaman dulu itu berbeda. Tantangannya berbeda. Cara melayaninya mungkin sedikit banyak juga sudah mengalami perubahan di sana sini. Perkembangan teknologi apalagi di zaman sekarang itu pasti memegang peranan yang cukup besar di dalam kita melihat perkembangan gereja modern saat ini, termasuk gereja kita. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, saya perlu tekankan bahwa ada satu hal yang tidak pernah berubah di dalam pelayanan gereja. Tidak pernah berubah. Apa kira-kira Bapak Ibu sekalian yang tidak pernah berubah dari kehadiran gereja di dunia ini? Mungkin Bapak Ibu ada yang berkata begini, oh gereja tidak boleh bergeser dari prinsip-prinsip pengajaran iman yang benar berdasarkan kitab suci, berdasarkan Alkitab. Saya setuju, itu penting, tidak boleh bergeser Bapak Ibu sekalian. Dari zaman dahulu, ada banyak penyesatan. Ada banyak guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, hamba-hamba Tuhan palsu yang tidak melayani Kristus. Tapi melayani apa? Kepentingannya sendiri. Saya setuju, makanya kita harus berpegang teguh kepada ajaran firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, gereja kita itu telah menentukan sikap untuk berpedoman kepada teologi reform namanya. Apa itu teologi reform? Sederhananya begini. Teologi reform itu artinya kita sangat menghargai otoritas kitab suci, Alkitab, sebagai dasar iman kita, dasar pegangan kita, dan juga sebagai standar kehidupan kita. Jadi semuanya apa? Mesti berdasarkan firman Tuhan. Saya pun berbicara ini mesti berdasarkan firman Tuhan Bapak Ibu sekalian. Tidak boleh melampaui firman Tuhan. Karena kita menghargai firman Tuhan itu sebagai firman Allah. Mungkin juga ada yang berkata begini, oh gereja itu harus meninggikan dan mempermuliakan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya setuju Bapak Ibu sekalian.
ini adalah pengakuan iman yang sebetulnya paling dasar dari pengakuan gereja. Misalnya ya, kita ingat Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20 ketika Tuhan Yesus bertanya kepada para murid begini. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Kemudian jawab para murid kan waktu itu, ya ada yang mengatakan engkau ini Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada juga yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Jadi pandangan orang waktu itu tentang siapa sebenarnya Tuhan Yesus. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, pengakuan imannya ya, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, dari pengakuan iman ini Bapak Ibu sekalian, kemudian kata Tuhan Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Ayat 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, di atas pengakuan iman Petrus, aku akan apa? Mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Dan aku akan mendirikan gerejaku di atas dasar pengakuan iman ini. Nanti saya akan berikan contohnya. Jadi kalau gereja itu sudah punya pengakuan yang berbeda ya dari hal ini, nanti saya akan berikan contohnya, maka itu bukan gereja Bapak Ibu sekalian. Karena jelas kan Yesus mengatakan aku akan mendirikan umatku, gerejaku di atas dasar pengakuan ini. Beberapa waktu yang lalu ada seorang hamba Tuhan dengan pengikut yang banyak Bapak Ibu sekalian. Pengikutnya banyak. Ingat ya Bapak Ibu sekalian, kebenaran itu bukan ditentukan dari banyaknya jumlah ya. Bukan Bapak Ibu sekalian. Jadi mentang-mentang banyak jumlahnya, wah itu pasti benar. Belum tentu Bapak Ibu sekalian. Jadi beberapa waktu yang lalu ada seorang hamba Tuhan dengan pengikut yang banyak mengajarkan jemaatnya begini. Yesus memang sih juru selamat, tapi bukan juru selamat yang sesungguhnya. Ada ya mengajarkan begitu ya. Kemudian ada yang berkata begini, Yesus awalnya hanya manusia. Jadi awalnya manusia sama seperti kita. Jadi kalau Tuhan Yesus pernah mengatakan, oh sebelum Abraham ada, aku terus menerus ada, bagi kita kan itu membuktikan Yesus itu kekal adanya. Oh enggak, bukan. Yesus itu awalnya hanya manusia biasa, setelah Yesus bertumbuh besar, maka kemudian roh Yahweh baru merasuki Yesus, nah Yesus baru jadi Tuhan. Begitu ya. Ini sesat Bapak Ibu sekalian. Pengakuannya berbeda. Saya setuju penting bagi gereja untuk meninggikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Penting bagi gereja untuk teguh berpegang kepada ajaran kitab suci Alkitab yang benar. Ada gereja yang mengatakan begini, Bapak Ibu sekalian mengajarkan begini. Oh, tanda orang Kristen telah menerima Roh Kudus adalah dengan berbahasa roh. Ada yang mengatakan begitu ya. Maka dalam sebuah kebaktian, semua jemaat itu diajak, ayo semuanya berbahasa roh. Padahal Bapak Ibu sekalian, padahal Alkitab menyebutkan kalau itu adalah sungguh-sungguh ya, kalau itu beneran sungguh-sungguh bahasa roh ya. Tapi saya sendiri tidak percaya. Kalau itu sungguh-sungguh beneran bahasa roh, karena begini, bahasa itu tidak mungkin sandalawas Bapak Ibu sekalian, tidak mungkin, itu namanya mantra Bapak Ibu sekalian. Bahasa itu ya berbicara Bapak Ibu sekalian, bercakap-cakap begitu ya, menggunakan beberapa kata, begitu beberapa kalimat. Nggak mungkin 1-2 kalimat yang diulang-ulang terus itu bukan Bapak Ibu sekalian. Maka dikatakan begini, dalam pertemuan jemaat cukup 2-3 orang saja. Dan ia boleh berkata-kata di muka umum kalau ada yang menerjemahkannya. Jikalau tidak ada yang menerjemahkannya, maka hendaklah ia berdiam diri saja. Jelas ya pengajaran firman Tuhan ya. Coba kita lihat. 1 Korintus 14 ayat 26 saya bacakan. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Jadi yang tadi saya katakan bukan perkataan saya ya, tapi perkataan kitab suci. Kita mentaati firman Tuhan. Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus digunakan untuk membangun jemaat. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah apa? 2 atau sebanyak-banyaknya berapa? 3 orang.
Seorang demi seorang. Jadi bergantian ya, tidak bersama-sama ya. Bergantian. Dan apa? Harus seorang lain untuk apa? Menafsirkannya, menerjemahkannya. Jelas ya? Perkataan firman Tuhan ya, pengajarannya jelas ya. Kalau itu benar-benar bahasa roh. Jika tidak ada yang menafsirkannya, ayat 28, hendaklah mereka apa? Berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Jelas nggak Bapak Ibu sekalian pengajarannya? Jelas loh, bagi saya jelas. Jelas sekali pengajaran firman Tuhan. Kecuali kita menganggap sepele firman Tuhan ini. Ya sudahlah, kita ikutin saja yang fenomena begitu. Tidak usah taat firman Tuhan, kan begitu. Tapi jelas ya, bagi saya firman Tuhan jelas. Pengajarannya itu jelas. Nah Bapak Ibu sekalian, dua pendapat di atas saya setuju. Dan itu sangat alkitabiah. Gereja ada untuk meninggikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan gereja harus berdiri di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Saya sangat setuju akan hal ini. Namun ada satu hal penting Bapak Ibu sekalian. Dan juga tidak pernah berubah dari zaman dahulu dan sangat relevan bahkan sampai saat ini di dalam pelayanan gereja. Dari gereja ini didirikan Bapak Ibu sekalian, saya yakin. Bahkan sampai sekarang. Fokus pelayanan tidak pernah berubah. Untuk memperhatikan, memperlengkapi, melayani, menolong, menjangkau, bersaksi, memberitakan Injil kepada sesama. Atau orang Bapak Ibu sekalian. Orang, fokusnya orang. Atau jemaat. Atau jiwa. Mau zaman berubah seperti apa Bapak Ibu sekalian? Gereja ada di dunia ini untuk menjadi saluran berkat. Bagi dunia, orang-orang di sekitar kita. Jemaat dan sesama yang lain Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu tahu nggak kenapa pada zaman dahulu gereja mula-mula itu diadakan pemilihan 7 diaken. Dalam jemaat mula-mula. Dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1-7. Kenapa kira-kira waktu itu dipilih? Akhirnya jemaat mula-mula waktu itu mereka memilih 7 diaken para rasul. Karena dengan jumlah yang begitu banyak, kan Petrus saja berkhotbah berapa? 2.000-an orang bertobat Bapak Ibu sekalian. Dengan jumlah yang banyak, tidak mungkin waktu itu para rasul, hamba-hamba Tuhan dapat melayani semua jemaat dengan efektif. Ingat ya, fokusnya kan jemaat. Sehingga apa? Para rasul mengusulkan adanya sistem kepengurusan 7 diaken waktu itu. Jadi tujuannya jelas ya, para rasul berfokus kepada doa dan pelayanan firman. Fokusnya berdoa dan pelayanan firman. Dan para diaken membantu di dalam memperhatikan jemaat. Jemaat. Fokusnya yaitu sekali lagi apa? Orang kan, jemaatnya. Orang, jemaatnya. Bapak Ibu bisa bayangkan enggak? Mengapa zaman dahulu almarhum Ibu Penginjil Teh Sun Sun itu dengan rela melakukan perjalanan sampai di Gunung Wilis? Bisa bayangkan enggak kenapa beliau mau Bapak Ibu sekalian? Bahkan saya dengar-dengar sampai jatuh begitu ya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Apakah beliau pergi ke sana untuk rekreasi? Apakah beliau pergi ke sana untuk melihat pemandangan yang asri di daerah perbukitan, pergunungan begitu ya? Menghirup udara yang segar di daerah pegunungan? Tidak, Bapak Ibu sekalian. Saya yakin semua rela dilakukan oleh beliau karena beliau punya kasih yang besar untuk orang-orang, jiwa-jiwa di sana. Tidak mungkin Bapak Ibu sekalian, tidak mungkin loh. Tidak mungkin ada orang yang mau melakukan itu untuk kepentingan keuntungannya sendiri. Ada enggak Bapak Ibu sekalian? Tidak mungkin saya pikir. Tidak mungkin zaman itu Penginjil Teh Sun Sun pergi ke sana untuk melakukannya untuk kepentingan dirinya sendiri. Tidak mungkin. Hal itu hanya mungkin Bapak Ibu sekalian, beliau lakukan karena beliau punya panggilan yang jelas Tuhan untuk pergi ke sana mengasihi jiwa-jiwa yang ada di sana. Beliau pergi ke sana. Waktu HUT ke-69 ya, waktu tahun 2019 mungkin kalau nggak salah itu HUT pertama kali saya di sini ya mungkin ya 2019. Saya waktu itu ke sini 2018 ya 2018. Saya dan pengurus Patimura waktu itu sempat mewawancarai Ibu Melan ya. Ibu Melan ini adalah mama dari Ibu Ening. Atau mama mertua dari Bapak Akian, ketua panitia pembangunan kita. Beliau cerita waktu itu banyak hal. Bagaimana kesulitan di zaman itu. Waktu mengadakan persekutuan di wilayah Pandean dan waktu beliau dan tim berjuang pergi waktu itu juga sedang bergumul. Mungkin merenovasi gereja ya.
bergumul untuk renovasi gereja, beliau pergi ke beberapa kota waktu itu. Ya, gereja-gereja sahabat untuk meminta dukungan pembangunan begitu. Nah, coba kita lihat videonya ya Bapak Ibu sekalian. Ini kita lihat sejarahnya dulu ya. Ada foto Bapak Ibu sekalian, mungkin masih kecil. Kalau nggak salah setelah Pak Joseph tuh kita cari duit 1 bulan ada ya, tak tinggal rumah, tak tinggal perjalanan Toto ke Kediri, Surabaya, Madiun, anak-anak sampai nggak punya mobil, kita nyewa opletnya dan cari duit. Itu ada di luar ada 1 bulanan ya, terus dapat duit barusan bangun gereja ini. Pertama bukan napi loh, jelek biasa ya, pandai nakai sini banyak sing belum percaya Tuhan. Terus rumahku dipinjam untuk putauso. Sering kalau tanya, Bu, kamu ke gereja dulu kan boleh, sekarang kan nggak boleh. Nah, tanya ke gereja ya. Oh, gereja nih ngomong-ngomong gak ngerti gitu aja. Nah, terus dia pikir, oh melang rumah aku ada garansi, dibikin elek-elek gitu. Jam 7 malam sudah gereja sudah bar dan kan tempat itu udah ada listrik loh, bentar rumahnya ngomong ada listrik bawa gas dan itu si aku lampu gas surat masang. Jadi tiap minggu pasang itu banyak, tik 1 penuh kok, ada banyak itu. Tapi orang tua ya sing cilik itu pakai curjep 3 kelas. Nah, ini pesan yang banyak doa, yang banyak itu adalah murid Senin ya, banyak doa, banyak rajin ke gereja, rajin baca Alkitab. Saya yakin motivasi penginjil Ibu Teh Sunsun waktu itu, Ibu Melan, dan yang lainnya adalah ingin supaya jemaat punya bangunan yang baik dan dapat beribadah dengan baik. Jadi fokusnya tetap jemaat ya, supaya jemaat dapat beribadah dengan baik. Bapak Ibu sekalian, zaman boleh berganti. Kita memang harus dan tidak salah menyesuaikan kemasan. Tidak salah Bapak Ibu sekalian menyesuaikan kemasan kita dengan perkembangan zaman yang ada. Namun inti daripada keberadaan gereja kita tidak boleh berubah. Tidak boleh berubah. Gereja hadir untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Untuk menjangkau, melayani, bahkan memberitakan kabar baik, menjadi berkat bagi dunia. Kalau gereja tidak sadar akan hal ini Bapak Ibu sekalian, gereja hanya berfokus kepada hal-hal yang sifatnya itu hanya ritus saja, ritual saja. Bukan berarti saya mengatakan tidak penting ibadah-ibadah acara Bapak Ibu sekalian. Namun kalau gereja mengabaikan kehidupan orang Kristen yang harus jadi berkat bagi sesamanya atau banyak orang di luar sana, maka saya yakin kehidupan bergereja kita itu hanya akan terasa seperti rutinitas saja. Rutinitas saja. Pertanyaannya bagi kita begini Bapak Ibu sekalian. Bagaimana? Bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi dunia, bersinar, memancarkan terang
Kristus kepada dunia jikalau kita tidak mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan. Tidak mungkin kita bisa menjadi kesaksian yang baik Bapak Ibu sekalian kalau kita sendiri belum mengalami pertumbuhan di dalam gereja kita sendiri. Pada waktu jemaat mula-mula ada satu hal yang menjadi fokus saya Bapak Ibu sekalian ketika melihat pertumbuhan yang Tuhan beri kepada gerejanya waktu itu. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 47 itu dikatakan begini. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Baru kemudian dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saya yakin Bapak Ibu, ketika Alkitab mencatat mereka disukai semua orang, itu artinya mereka punya kesaksian hidup yang baik atau yang buruk? Pasti mereka punya kesaksian hidup yang baik. Mereka ya tidak hanya menerima anugerah Allah, namun keseharian hidup mereka Bapak Ibu sekalian itu menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar mereka waktu itu. Ini salah satu faktor penentu pertumbuhan gereja yang paling penting. Saya bersyukur Bapak Ibu sekalian, beberapa dari antara Bapak Ibu sekalian adalah jemaat dan simpatisan yang baru bergabung di gereja kita. Saya sangat bersuka cita Bapak Ibu sekalian dengan kehadiran Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan yang bergabung. Saya berharap Bapak Ibu sekalian kita semua punya kesaksian yang baik, kesaksian hidup yang baik, satu dengan yang lainnya. Saya pastikan Bapak Ibu sekalian ketika Bapak Ibu hadir beribadah di gereja ini, pandangan saya kepada Bapak Ibu itu semuanya sama. Semuanya sama. Bapak Ibu semua orang percaya, umat Tuhan, sangat berharga di mata Tuhan. Saya mengasihi jemaat Tuhan, saya melayani dengan sepenuh hati saya, meskipun ada banyak kekurangan Bapak Ibu sekalian. Saya berharap tidak ada satupun dari antara kita, baik jemaat yang sudah lama maupun jemaat yang baru datang di tempat ini merasa diri sebagai orang asing. Jangan ya, tidak ada Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu sekalian adalah sama-sama keluarga Allah di tempat ini. Bapak Ibu, panggilan gereja jelas ya bagi kita ya. Keberadaan gereja adalah menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dan kita mulai dari dalam gereja kita. Bapak Ibu sekalian, gereja yang bertumbuh itu bukan gereja yang tidak memiliki pergumulan ya. Bukan ya. Nanti Bapak Ibu sekalian lihat gereja A, B, C. Kok kayak gereja ini enggak adem ayem ya kelihatannya. Tapi saya pastikan Bapak Ibu sekalian, gereja yang bertumbuh itu bukan gereja yang tidak ada pergumulan. Gereja yang bertumbuh itu gereja yang tetap ada pergumulannya Bapak Ibu sekalian. Gereja yang bertumbuh, namun gereja yang bertumbuh adalah gereja yang setia pada panggilan Tuhan. Setia pada panggilan Tuhan. Jadi pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, yang utama kita ajukan itu bukan masalah, loh berapa jumlah jemaatnya? Sekarang gedungnya megah enggak? Bagus enggak? Teknologi terbaru apa yang digunakan di gereja itu? Alat musiknya harganya berapa? Bukan itu sebetulnya Bapak Ibu sekalian. Itu penting. Tapi bukan itu. Perenungan kita yang paling utama adalah apakah kita telah melakukan panggilan Kristus melalui gereja kita. Terutama mempunyai kesaksian hidup yang baik bagi sesama kita. Itu dulu Bapak Ibu sekalian. Saya yakin kita semua pasti tidak ingin Bapak Ibu sekalian. Pasti tidak ingin ada gedung gereja yang megah. Tapi jemaat satu dengan yang lainnya berkonflik lama, tidak terselesaikan. Saya yakin kita semua tidak ingin gedung gereja kita megah, nanti kita akan sedang bergumul pembangunan. Namun tidak ada kehangatan relasi satu dengan yang lainnya. Semuanya terasa seperti ada sekat-sekat pembatas. Sekat-sekat pembatas sehingga kita tidak bisa saling mengenal dan menguatkan sebagai tubuh Kristus. Saya katakan Bapak Ibu, hancurkan semua sekat-sekat perbedaan. Kita ini satu di dalam Kristus. Satu tubuh di dalam Kristus. Firman Tuhan berkata begini, Efesus pasal 2 ayat 19-21 berkata begini. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas para rasul dan para nabi. Tadi sedia terhadap pengajaran para rasul, para nabi. Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru, di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, tumbuh rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Kita semua ingin ada kesatuan ya Bapak Ibu sekalian ya.
sekalipun kita beragam adanya. Beda-beda, pemikirannya beda-beda. Tadi saya senang dengan drama yang disampaikan oleh pemuda remaja. Beda-beda Bapak Ibu sekalian, keinginannya beda-beda. Semuanya punya keinginan masing-masing Bapak Ibu sekalian. Tapi kita ingat Bapak Ibu sekalian bagaimana kita ini satu di dalam Tuhan. Tadi saya senang poinnya itu dapat sekali. Tujuannya kan sama, untuk melayani Tuhan, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kita ingin ada pertumbuhan yang baik, kita ingin banyak orang bergabung di gereja kita, karena melihat kesaksian gereja, para hamba Tuhan yang penuh dengan keramahan, majelis yang sangat perhatian, jemaat yang menyapa dengan ramah, sekalipun saya ini orang baru di gereja ini, tapi saya menerima kehangatan yang luar biasa. Saya sendiri takjub dengan pengajaran firman Tuhan Bapak Ibu, ketika mengajarkan arti sebuah kesatuan di dalam tubuh Kristus. Kesatuan itu penting, sangat penting sebagai kunci pertumbuhan gereja. Alkitab menyebutkan bahwa kita ini satu tubuh di dalam Kristus. Satu tubuh di dalam Kristus. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Saya bacakan Bapak Ibu sekalian 1 Korintus 12. Mengatakan ini. Karena sama seperti tubuh itu satu. Kan kita satu tubuh ini Bapak Ibu sekalian. Dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu kesatuan, satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, waktu itu memang orang-orang Yahudi maupun orang Yunani. Disebutkan ras di sana Bapak Ibu sekalian. Baik budak maupun orang merdeka telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota. Kalau anggotanya cuma sebelah sini, ya ini namanya tangan Bapak Ibu sekalian, bukan satu tubuh. Tetapi ada sebanyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku bukan dia, aku tidak termasuk tubuh. Oh, karena aku berbeda. Oh, karena saya ini latar belakang pekerjaannya berbeda. Waduh, kalau dia orangnya kaya, saya sederhana. Oh, saya dulu dari luar pulau, saya datang ke tempat ini. Oh, berbeda. Jadi saya ya berbeda, bukan dia. Ayat 15 dikatakan, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Benarkah kita tidak termasuk keluarga Allah? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Aku bukan termasuk jemaat ini, aku bukan termasuk keluarga gereja ini. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata Bapak Ibu sekalian. Di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus. Bapak Ibu, semuanya istimewa di hadapan Tuhan secara khusus. Masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Ayat 19, andai kata semuanya adalah anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota. Kita ada banyak Bapak Ibu sekalian, tetapi apa? Satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Frankie, aku tidak membutuhkan kamu. Untuk pelayanan. Aku tidak membutuhkan kamu. Kak Yudi, saya tidak butuh Kak Yudi pelayanan di tempat ini. Saya tidak butuh. Saya tidak butuh yang lainnya. Saya bisa mengerjakannya. Saya bisa mengerjakannya sendiri. Saya tidak butuh. Tidak Bapak Ibu sekalian. Tetapi dikatakan apa? Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan apa? Justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah. Paling lemah. Tidak terpikirkan. Yang paling justru apa? Paling dibutuhkan. Semua pelayanan gereja ini ada Bapak Ibu sekalian. Saya yakin ada banyak orang yang bekerja di belakang layar. Saya yakin gereja ini dapat bertumbuh, ada banyak orang yang melayani melalui doa-doa mereka yang tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Ada banyak orang ketika melayani Tuhan, mungkin namanya tidak pernah tampil, tidak pernah disebutkan. Namun mereka ada untuk melayani. Ayat 23. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita apa? Berikan penghormatan yang khusus. Berikan penghargaan yang khusus. Diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Diperhatikan, justru diperhatikan. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian yang khusus. Ayat 24, hal ini tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberi
berikan penghormatan khusus. Supaya apa? Jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Seperti tadi itu, saya enggak butuh kamu enggak butuh saya enggak butuh kamu, enggak ada kamu pun enggak apa-apa. Jangan Bapak Ibu sekalian. Ayat 26, karena itu jika satu anggota menderita, dikatakan apa? Semua turut menderita. Jika ada satu anggota yang dihormati, semua anggota turut apa? Sukacita. Senang Bapak Ibu sekalian, ada jemaat kita yang berhasil dalam pekerjaannya, ada jemaat kita yang diberkati oleh Tuhan. Kita juga senang Bapak Ibu sekalian, tapi ada jemaat kita yang sedang berduka, ada jemaat kita yang sedang mengalami kesedihan. Oh, bukan keluargaku, keluarga lain. Tapi dikatakan apa? Semua turut merasakan. Kemudian ayat 27, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Bagi saya ini bagus sekali pengajaran firman Tuhan. Kita banyak ya Bapak Ibu sekalian ya, beda-beda. Tetapi ingat kita adalah satu tubuh. Tapi kemudian dikatakan begini ayat 31. Jadi berusaha untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Karena di dalam kesatuan kita sebagai tubuh Kristus, kita harus melayani sesuai dengan karunia-karunia kita. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi, kata Rasul Paulus. Kemudian apa? Rasul Paulus berbicara tentang kasih. Semua yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian, semua pelayanan yang kita lakukan, semua pelayan apapun, dekorasi, firman Tuhan, Bapak Ibu melayani penyambut tamu, semua harus dilakukan berdasarkan cinta kasih. Bapak Ibu terlibat melayani jemaat harus berdasarkan mengasihi mereka. Tidak bisa tidak. Bapak Ibu terlibat apapun di dalam pelayanan gereja untuk pertumbuhan jemaat, untuk pembangunan tubuh Kristus, semuanya harus dilandasi dengan cinta kasih. Kalau tidak, Rasul Paulus mengatakan semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia. Bapak Ibu sekalian, satu hal yang perlu kita sadari bahwa kehidupan bergereja adalah kehidupan yang tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Tidak mudah. Termasuk ketika kita berbicara tentang kesaksian hidup. Kesatuan di dalam jemaat menjadi berkat bagi dunia. Kadang-kala semuanya bukan perkara yang mudah. Setiap gereja kan punya tantangannya masing-masing ya. Tantangan gereja di zaman kita ini besar sekali Bapak Ibu sekalian. Namun tidak perlu takut Bapak Ibu sekalian, tidak perlu takut. Saya yakin Bapak Ibu sekalian, jikalau kita setia pada panggilan Tuhan, setia dulu pada panggilan Tuhan, maka Tuhan akan menuntun gerejanya oleh kemurahan dan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, tema HUT kita tahun ini adalah gereja yang bertumbuh dan berbuah. Tema ini sebetulnya diambil dari moto gereja kita ya. Moto gereja kita adalah bertumbuh di dalam, bersinar keluar. Saya senang dengan moto ini, karena moto ini ada dua sisi Bapak Ibu sekalian, penekanannya. Kita hadir di ruangan gereja ini untuk sama-sama dibentuk kan? Sama-sama dibentuk. Saya juga sama-sama mau dibentuk dengan firman Tuhan, dengan komunitas, dengan sesama jemaat. Apakah berhenti sampai di situ? Enggak. Tidak Bapak Ibu sekalian. Setelah kita dibentuk apa? Kita diutus untuk pergi menjadi berkat keluar. Bersinar keluar. Bersinar bagi dunia yang gelap. Saya katakan ini seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Jikalau Bapak Ibu mau punya kesaksian yang baik di luar sana Bapak Ibu sekalian, mau punya hidup kesaksian yang baik, maka Bapak Ibu harus mau dibentuk dulu. Dibentuk dulu, diajak untuk bersama-sama bertumbuh dulu melalui berbagai macam pelayanan yang ada di gereja, yang disediakan di dalam gereja, kegiatan-kegiatan gereja. Sebaliknya kalau Bapak Ibu sekalian tidak punya Bapak Ibu tidak akan punya kesaksian yang baik di luar sana jika tidak diperlengkapi dulu di dalam gereja, tidak bertumbuh dulu di dalam gereja. Bapak Ibu sekalian, tidak banyak waktu sebetulnya kita punya di dunia ini. Selama ada waktu Tuhan beri, mari mengambil peran kita masing-masing Bapak Ibu sekalian untuk kita bertumbuh. Gunakan segenap karunia kita untuk membangun jemaat, mendukung pertumbuhan pembangunan gereja Tuhan, tubuh Kristus kita semua. Lakukan itu semua Bapak Ibu, karena apa? Kita sudah menerima cinta kasih yang besar kan dari Tuhan. Dan ketika kita menerima kasih yang besar itu, maka firman Tuhan katakan apa? Lakukan itu juga untuk mengasihi gerejanya, mengasihi jemaat Tuhan. Jangan tunda-tunda Bapak Ibu sekalian.
hal yang sekiranya itu menjadi kontribusi kita yang nyata untuk pembangunan tubuh Kristus. Bapak Ibu sekalian tidak harus melayani di depan mimbar seperti saya. Tidak harus Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan kalau Bapak Ibu sekalian diberi karunia mengajar jemaat misalnya, membawa renungan, melayani di atas mimbar. Namun pelayanan di bawah mimbar itu juga sangat penting. Saya tahu beberapa jemaat itu punya hati yang sangat mengasihi jemaat yang lain. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri Bapak Ibu sekalian. Bagaimana ada jemaat yang dengan sukarela terlibat menolong jemaat yang lain. Saya melihat ada jemaat yang mau menyumbangkan tiap bulan misalnya menyumbangkan telur begitu ya untuk mendukung pembangunan gedung gereja. Sehingga nanti ke depan jemaat Tuhan bisa beribadah dengan lebih baik. Saya bersyukur ada jemaat yang dengan setia memberikan persembahan yang rutin. Hanya puluhan ribu Bapak Ibu sekalian. Puluhan ribu tapi rutin setia memberikan tiap minggu untuk pembangunan gedung gereja. Saya bersyukur ada jemaat diberi karunia untuk membuat desain poster Bapak Ibu sekalian. Desain poster gereja kita Bapak Ibu sekalian. Ya, poster ibadah kita. Ia melakukannya dengan setia Bapak Ibu sekalian. Padahal punya kerjaan juga. Kita bersyukur ada jemaat yang terbeban untuk melayani di tim diakonia. Tim diakonia. Saya bersyukur ada jemaat yang dengan setia juga mempersembahkan apa? Alat-alat komputer, kadang ada alat-alat sound system. Ada jemaat yang sehingga apa? Jemaat dapat beribadah dengan baik kan. Saya bersyukur juga ada jemaat yang memberikan rumah ini. Rumah ini boleh kita pinjam sebagai tempat beribadah sementara. Tanya Kak Erin waktu awal-awal kepikiran mau bangun tapi mau di mana begitu ya. Kalau kita sewa tempat, nanti kita gimana alat-alat kita? Apakah nanti bongkar pasang juga susah begitu ya. Tapi puji Tuhan. Kita bersyukur ada jemaat yang kalau persekutuan wilayah itu mau jemput jemaat yang lain juga ada ternyata. Juga ada Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur ada jemaat yang punya hobi ikan. Hobi ikan Bapak Ibu sekalian. Tapi juga mau bersihin akuarium gereja Bapak Ibu sekalian. Ada jadwalnya di sana ya. Ada juga jemaat yang mau berperan dalam acara-acara tertentu menjadi sopir. Menjadi sopir loh Bapak Ibu sekalian. Menjadi sopir untuk kegiatan gereja dan tidak mau dibayar sepeser pun. Ada loh Bapak Ibu sekalian. Padahal dulu kami sudah anggarkan gimana, kemudian beliau mengatakan kepada saya, gak apa-apa Kak, gak usah. Tadi saya sudah terberkati dengan firman yang Kak Yudi sampaikan. Cukup ini. Nggak mau dibayar Bapak Ibu sekalian. Banyak jemaat kita yang telah terlibat dalam melayani gereja, berperan aktif sebagai anggota-anggota tubuh Kristus. Puji Tuhan itu sangat kita syukuri Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada dari Bapak Ibu sekalian berpikir begini, loh Kak, mohon maaf ya, saya orang sederhana. Saya juga sudah tua. Apa yang bisa saya lakukan? Ada loh Bapak Ibu sekalian, ada. Bapak Ibu bisa doakan. Doakan dengan rutin pelayanan gereja. Doakan hamba-hamba Tuhan yang melayani. Doakan jemaat yang sedang bergumul dalam sakit. Berapa jemaat kita tuh bergumul dalam sakit yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Doakan majelis. Semua kita bisa berperan. Bisa berperan. Bisa berperan aktif untuk melayani Tuhan, membangun tubuh Kristus, gereja kita. Demi apa? Kemajuan tubuh Kristus, pertumbuhan gereja kita. Dan pada akhirnya apa? Kita dapat memancarkan, bersinar keluar. Bapak Ibu saya sadar Tuhan memberi saya cukup banyak kemampuan ya. Sampai-sampai kadang saya merasa kurang bijak ya. Dan harus sadar saya juga punya batasan waktu, punya batasan tenaga, begitu ya. Tapi saya komit Bapak Ibu sekalian, ketika Tuhan sudah memberi saya sesuatu, maka apa yang Tuhan sudah beri akan saya gunakan kembali untuk pembangunan tubuh Kristus. Saya bisa multimedia, saya pernah ajarkan kepada beberapa dari kita belajar multimedia, editing video begitu ya. Saya bisa bermain musik gitar Bapak Ibu sekalian, saya punya basic, saya ajarkan itu kepada anak-anak pemuda remaja. Saya bilang sama mereka, saya bilang mereka, nanti kalau kamu bisa, kamu melayani ya di gereja ya. Melayani jemaat Tuhan di gereja. Kemudian membuat desain warta dan lain sebagainya. Mungkin kalau secara keuangan saya terbatas Bapak Ibu sekalian. Secara keuangan saya terbatas. Saya hanya bisa sedikit ya kalau kunjungan ya beli sesuatu lah untuk jemaat begitu ya. Menjadi perhatian begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi ya, tidak banyak waktu kita punya dalam hidup ini. Apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita,
Mari gunakan untuk pembangunan tubuh Kristus. Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa.